Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran, kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi bersama dari buku nyanyian HKBP nomor 591 ayat 1 sampai dengan 3. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Advent yang ketiga dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membacanya secara responsoria. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.
Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati, binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di atas langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikannya tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Advent ketiga 10 Desember. Topik Jiwaku Memuliakan Tuhan. Nama Minggu HKBP. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua, yang artinya penantian kedatangan Kristus. 2. Kelahiran. Pada hari Senin 11 Desember 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Johan Bakti Porsea Sirait, Cynthia Margareta Borusida Butar, alamat Jalan Puri Bintaro Jaya, PB 17 nomor 6, Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, Banjar Bintaro Kodam Depsos, NPJ 1866. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. 3. Baptisan Kudus. Baptisan kudus khusus pada hari ini Minggu 17 Desember 2023 pukul 10.30 WIB setelah khotbah akan diadakan sakramen baptisan kudus khusus bagi 2 orang anak, yaitu 1. Maira Graciela Abigail Anna Boru Parhusip, putri dari keluarga Haurianto Yosep Soekarno Parhusip S.Sos. Gloria Romauli Boru Manihuruk, Banjar Bintaro Jaya, NPJ 2009. 2. Immanuel James Kurniawan, putra dari keluarga Jan Rudolf Parlindungan Silitonga SE, Medelina Nuriantri Boru Marbun, Banjar Bendi Peninggaran, NPJ 1256. Marilah kita doakan agar anak-anak tersebut bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan Yesus. 4. Peneguhan Sidik Khusus. Pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, pukul 10.30 WIB, setelah khotbah akan dilaksanakan peneguhan sidik khusus bagi seorang pemudi, yaitu Saudari Septia Maria Marlin Boru Sitorus, yang terlebih dahulu telah menerima pembelajaran sidik dari Bapak dan Ibu Pendeta kita. Tuhan Yesus memberkati. 5. Duka cita. Pada hari Selasa 12 Desember telah meninggal dunia Ibu Romauli Boru Bataubara dalam usia 81 tahun, istri dari Bapak Parenta Marpaung almarhum, meninggalkan 2 anak perempuan, semuanya telah berkeluarga. Alamat Jalan Bintaro Permai 1, nomor 8, RT 1 RW 10 Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan, masuk Banjar Kampung Perigi,
NPJ 1501. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 13 Desember 2023 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 20.30 di ruang konsistori setelah sermon Parhalado akan diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya Siti Dermawan Panggabean Boruhuta Galung. Dihimbau kepada Parhalado dan jemaat Banjarbendi Peninggaran untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. 7. Natal Gabungan HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 18.00 WIB akan diadakan Natal Gabungan HKBP Kebayoran Lama yang diselenggarakan oleh Punguan Lansia, Punguan Ama, Punguan Ina, keluarga Diakonia, anak asuh, dan Punguan Kur lainnya, yaitu Kurhana, Lydia, Saroha, Pemasmur, PKM, Immanuel, Marturia di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Panitia Natal Gabungan menyediakan snack dan minuman. Marilah kita menghadiri dan mendukung serta mendoakan agar acara berjalan dengan baik serta penuh kebersamaan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Makasih.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima, kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini, Advent yang ketiga ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 46b sampai dengan ayat yang ke-55. Demikian tertulis firman Tuhan, kita bersama-sama mengikutinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk Advent yang ketiga. Setelah kita menerima firman Tuhan dalam hal bagaimana kita menunggu, menantikan akan datangnya Juru Selamat, kita dibekali mulai dari Advent yang pertama dan juga di Advent yang kedua. Dan di Advent yang ketiga ini kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan dari nats kita, nats firman Tuhan yang kita baca, yang kita ikuti pada hari Minggu ini. Ada 3 hal yang disampaikan firman Tuhan kepada kita di Minggu Advent ketiga ini. Yang pertama, terima, tahan, dan kuat dalam penderitaan. Itu yang pertama. Terima, tahan, kuat dalam penderitaan.
Baru yang kedua, selalulah memuliakan Tuhan. Baru yang ketiga, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Kita harus membawa yang tiga hal tersebut dari tengah kebaktian kita gereja ini ke rumah kita dalam menjalani seluruh perjalanan hidup kita. Ini dalam rangka Advent yang ketiga, di mana kita menantikan menunggu juru selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat satu persatu. Sesuai dengan apa dari nats khotbah kita. Terima, tahan, kuat dalam penderitaan. Maria akan mengandung. Di kandungannya yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Padahal pada saat itu dia masih bertunangan dengan Yusuf. Masih bertunangan. Tetapi dia mengandung anak, yaitu Yesus Kristus, oleh karena kekuatan dari Roh Tuhan. Selama dia mengandung anak tersebut, dia tidak mungkin bersembunyi di rumah. Dia akan berbaur di tengah masyarakat. Pertanyaan, apa yang akan dia alami? Dia pasti akan menghadapi berbagai tuduhan. Dia akan mendapat cemooh. Dan bisa saja dia akan disingkirkan, dikucilkan. Dia akan dihukum. Atau dia akan membayar denda sesuai dengan adat budaya orang Yahudi. Apakah situasi yang akan dia hadapi ini salah satu situasi yang sangat membuat dia menderita? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dia yakin dan percaya bahwa apa yang diperbuat Allah dalam dirinya, Allah tidak akan berdiam diri. Segala kehendak Allah yang akan terjadi pada dirinya, walaupun dia akan menderita, walaupun dia akan dicemooh, dia menerima dan dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal sepahit apapun. Akan ada banyak risiko yang dihadapi oleh Maria. Namun setelah mengerti kehendak Allah yang terjadi, dia bangkit dan bahkan dia menyanyikan kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga Maria adalah teladan yang sangat baik untuk kita dalam mengambil keputusan. Dia menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah nyanyian dari Maria. Dia tidak kalah oleh penderitaan itu, dia tidak larut. Tetapi karena dia menerima itu adalah kehendak Allah, maka dia akan menerima, dia akan menjalaninya. Dan di dalam dia menerima menjalaninya, itulah yang kedua, dia selalu memuliakan nama Allah. Dan ini sangat terkenal nats ini Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Latinnya dikatakan ini adalah Magnificat, yaitu nyanyian kemuliaan untuk Allah dari Maria. Dikatakan tadi bahwa ini merupakan satu teladan buat seluruh manusia, terutama orang Kristen, dan juga untuk kita pada kebaktian kita pada hari Minggu ini. Terkadang dan bahkan lebih banyak apa yang kita jalani, dan itu bahkan kita katakan kehendak Tuhan, hal yang pahit, hal yang menjengkelkan, hal yang tidak menyenangkan, banyak hal. Dan bahkan dari banyak hal itu membuat kita menderita. Kalau secara sederhananya dikatakan, apakah mengikut Tuhan itu hal yang gampang? Apakah mengikut Tuhan itu hal yang mudah? Apakah itu penuh dengan penderitaan? Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus bersedia memikul salib. Tidak gampang toh. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita berbicara soal pengorbanan, apakah sebanding pengorbanan yang kita lakukan terhadap Tuhan dari pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita? Tidak sebanding, tidak seberapa, dan bahkan tidak ada yang dapat kita andalkan. Semuanya kita jalani, semuanya kita alami, walaupun seperti makan pil pahit, karena kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu, dunia ini akan mencemooh. Dunia ini akan menciptakan penderitaan demi penderitaan kepada kita. Karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan. Itu harus kita jalani. Bekerja itu kehendak Tuhan. Ya, karena itu juga firman Tuhan. Bekerjalah. Bahkan dikatakan yang bekerja makan. Ada perintah itu. Untuk melakukan itu, apakah pekerjaan yang gampang, yang mudah? Tidak. Harus mencucurkan keringat. Harus kita persiapkan tenaga kita. Bahkan banyak hal, tantangan yang harus kita hadapi untuk mengerjakan, bahkan hingga menyelesaikan pekerjaan kita. Penderitaan demi penderitaan. Tetapi seperti Maria, dia tidak mundur. Dia tidak kalah oleh situasi yang akan dia hadapi. Tetapi justru apa yang dia lakukan? Karena dia sudah aminkan dalam dirinya, di mana dia mengatakan, karena
yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Itu yang dia katakan dalam ayat 49. Sehingga itu dia aminkan, maka dia selalu, itu hal yang kedua, memuliakan nama Tuhan. Banyak pengikut Tuhan, banyak orang Kristen, maunya dia, kalau dia mengikut Tuhan, maunya hanya yang senang saja. Pada saat dia menghadapi berbagai persoalan, masalah dan penderitaan, holan nama rungut-ungut, hanya ngomel saja, bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak mampu untuk menerima hal yang pahit. Pertanyaan, apakah dia mampu untuk bersuka cita? Apakah dia mampu untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan? Apakah dia ingat untuk berdoa? Apakah ingat dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Dia akan lupa. Karena dia dikuasai oleh persoalan hidupnya. Sehingga sekali lagi dia lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya kita pasti mengakui penderitaan kita yang lebih banyak. Kalau kita review, kita ingat semua perjalanan hidup kita, penderitaan. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, memang kita harus menderita. Bernafas sendiri pun menderita. Tetapi walaupun seperti itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, jangan lupa seperti yang dilakukan oleh Maria, selalu memuliakan nama Tuhan. Orang yang tahan dalam penderitaan, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang selalu berserah diri kepada Tuhan di dalam penderitaannya, dia akan memuliakan Tuhan selalu. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Itulah hal yang ketiga, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Di mana buktinya kekuasaan Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan? Pertama sekali dalam nats kita ini kepada Maria, dan apa yang dilakukan oleh anak yang akan lahir sebagai juru selamat kepada kita manusia. Dia akan berbuat, dia akan menunjukkan kuasanya. Dikatakan mulai dari ayat 51 sampai dengan ayat 53, akan saya bacakan ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang mau dikatakan di sini, Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan menurunkan manusia-manusia yang penuh dengan kesombongan. Yang congkak hatinya, orang yang mau memuliakan Tuhan, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, sebesar apapun yang dia terima dalam hidupnya pemberian Tuhan, dia akan selalu nyatakan bahwa itu adalah Tuhan beri,
itu adalah pemberian Tuhan semata, maka dia tidak ada waktu untuk sombong. Bahkan apa? Dia akan selalu merendahkan hatinya. Di dalam Alkitab juga beberapa contoh kesombongan beberapa raja yang menunjukkan ketidakadilan, dan juga secara personal. Salah satunya Raja Nimrod, yaitu pada kejadian pembangunan Menara Babel. Dengan kesombongan mereka, mari kita bangun Menara Babel hingga ke langit supaya kita bisa menyentuh sorga. Karena Allah tahu itu adalah kesia-siaan, maka Allah menunjukkan kuasanya, mencerai-beraikan mereka, sehingga mereka tidak mengerti antara satu dengan yang lain dalam bahasanya, sehingga pembangunan itu tidak terjadi. Firaun dengan kesombongannya, tetapi Allah menghancurkan kesombongannya dengan pasukannya yang tenggelam di Laut Merah. Goliat, si manusia raksasa, pada saat dia berhadapan dengan Daud, orang yang kecil, orang yang kerdil, orang yang sangat sederhana, dengan kesombongannya dia tertawa. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya dengan alat yang terkecil, membunuh dan menghancurkan Goliat, si manusia raksasa. Kesombongan akan Tuhan hancurkan. Tetapi dikatakan Tuhan akan meninggikan orang yang rendah. Apakah Allah bisa perbuat? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah mampu untuk berbuat itu. Tetapi bisa saja sepintas dilihat orang yang biasa itu, orang yang merendahkan dirinya, hatinya, walaupun dia sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, akhirnya Tuhan akan semakin meninggikannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Orang yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah Advent kita, Advent yang ketiga. Kita dipersiapkan untuk itu. Terima, tahan, kuat dalam penderitaan, selalu memuliakan Tuhan, dan yakin Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Amin, kita berdoa. Tuntun kami selalu Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Supaya kami tahan kuat dalam penderitaan, supaya kami selalu dalam memuliakan Tuhan. Dan kami akan selalu mengalami menerima kuasa Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana firman-Mu membekali kami, mempersiapkan diri kami di minggu Advent yang ketiga ini, di mana kami menunggu, menantikan, dan mempersiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami akan kedatangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kerja-Mu juga akan melaksanakan baptisan kudus dan sidi untuk satu orang, baptisan kudus untuk 2 orang anak. Bapa yang di sorga, persiapkan
hati dan pikiran para orang tuanya yang membawa anak-anak yang akan menerima baptisan kudus, dan juga anak gerejamu satu orang yang akan naik sidi. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka, sehingga mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang satu iman, jemaatmu yang dalam keadaan sakit, Sintua, Haposan, Panjaitan, Nyonya Pasaribu, Minar Sitimor, Boru, Huta Barat, Sintua SP Sianturi, Nyonya Siagian, Tiar Saur, Boru, Tampu Bolon, Nyonya Sintua Panjaitan, Karnanse, Boru, Silitonga, Sintua Empardede, Novita Lasminar, Boru, Tambunan, Sintua GP Manihuru, Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Reni Simatupang, Boru Purba, Nyonya Esna Pitupulu, Kartini, Boru, Tampu Bolon, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina, Boru Sirait, Tony Nahal, Hutapea, dan juga nama yang tidak dapat kami sebut satu persatu pada saat ini Tuhan, di mana mereka dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah atau opnam di rumah sakit, dan juga jemaatmu yang bersama dengan kami dalam persekutuan kami pada saat ini di tengah gerejamu ini. Tuhan yang menyertai, menguatkan, memampukan mereka, menumbuhkan iman pengharapan mereka hanya kepada Tuhan di dalam situasi penyakit mereka. Dan kami juga memohon Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka dari penyakitnya. Dan juga buat jemaat-Mu yang menerima berkat karunia ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak di tengah keluarga, anak-anak jemaat-Mu yang sudah mendapatkan jodohnya, dan juga jemaat-Mu yang melaksanakan pekerjaannya berjalan dengan baik dan selalu Tuhan berkati. Anak-anak jemaat-Mu yang dalam sekolah, kuliah yang berjalan dengan baik, dan banyak lagi Tuhan hal yang mensukacitakan atas berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga tidak lupa buat para jemaat-Mu yang hendak melaksanakan perjalanan di akhir tahun ini yang penuh dengan sukacita. Perjalanan di sekitar Jakarta ini, perjalanan keluar kota Jakarta ini, ke Bona Pasogit. Begitu banyak rencana dari jemaat-Mu bersama dengan seluruh keluarga. Kami mohon Tuhan, di dalam perjalanan mereka, perjalanan di darat, di laut, bahkan di udara, kami mohon Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai mereka, menjauhkan dari seluruh jemaat-Mu segala penyakit dan mara bahaya, sehingga di bulan Desember ini dalam perayaan Natal, dan bahkan di mana kami akan tidak lama lagi untuk melewati tahun 2023 ini yang akan Tuhan hantar ke tahun depan, tahun 2024. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, tubuh dan jiwa kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita.
sesak hanya sebentar, segera kau memuji nama-Nya. Pujianlah kepada Tuhan dari semua orang percaya. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Kita akan memasuki acara baptisan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 tambah ayat 6. Untuk orang tua yang membawa anak yang akan menerima baptisan kudus, silakan berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang para orang tua dari anak-anak yang akan menerima baptisan kudus, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan.
jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Silakan duduk kembali dan dibawa satu-satu orang ke depan. Maira, Graciela, Abigail, Ana Parhusip. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Dari mana? Dari sana. Yuk, hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Yuk, sama jalannya. James ya. Immanuel James Kurniawan, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua yang sudah membawa anak menerima baptisan kudus, silakan berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk acara CD khusus untuk satu orang. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di surga maupun di dunia. Dengarlah doa kami ini. Terimalah saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik dia. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah saudara kami ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya menuju jalan kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya.
Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Amanat untuk Septi Maria Marlin Sitorus. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah saudara kami yang telah kami serahkan kepadamu. Peliharalah saudara kami ini dalam Roh Kudus. Teguhkanlah saudara kami ini dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Silakan duduk kembali. Sekaligus menutup kebaktian kita, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, ikut di Kau Saja Tuhan. Pada saat kita menyanyikan ini, kita bangkit bersama. Aku selamat dan sentosa, hanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama dengan orang tua dari anak-anak yang sudah menerima baptisan kudus dan juga yang next CD, kita di depan pintu saja karena ruangan di sini agak sempit.